Hai guys, selamat datang di channel Sadar Adventure, petualangan Sabda Kristus di sekitar kita. Nah Sobat Sadar, udah hampir 1 tahun nih channel ini gak pernah keluarin video lagi. Kami mohon maaf ya teman-teman, karena kesibukan dari setiap anggota di channel ini, kami tuh sempat hiatus selama 1 tahun. Tapi tenang aja, berkat dukungan dari teman-teman dan juga dukungan dari Romojo tentunya, akhirnya walaupun cuma saya sendiri, saya memutuskan untuk kembali aktif mengupload konten di channel ini. Nah Sobat Sadar, ada sedikit info. Nanti setelah video ini upload tentunya, bakal ada segmen baru nih di channel Sadar Adventure. Nama segmen tersebut adalah Biblegraphy. Nah, dalam setiap episode di Biblegraphy, kita akan bersama-sama membahas tokoh-tokoh Alkitab ataupun peristiwa-peristiwa menarik yang ada di Alkitab. Kita akan renungkan bersama dan kita akan pelajari bersama. Kira-kira apa sih yang bisa kita dapat dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Sobat Sadar, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung gas masuk ke konten hari ini. 3 pertanyaan seputar Pekan Suci. Nah, pertanyaan yang pertama. Kapan Pekan Suci umat Kristiani? Nah, jawabannya mudah banget Sobat Sadar Adventure. Saya yakin pasti kalian udah pada tahu ya. Jadi Pekan Suci umat Kristiani yaitu 1 minggu sebelum Hari Raya Paskah. Jadi pas gitu loh, rentannya itu jatuhnya pada hari perayaan Minggu Palma sampai nanti Minggu Paskah. Pekan Suci ini mencangkup berbagai macam peringatan-peringatan umat Kristiani yang sangat penting yang merupakan tonggak iman kita. Yaitu kita diajak untuk merenungkan kembali mulai dari Yesus yang masuk ke Yerusalem sampai nanti kisah sengsaranya dan akhirnya wafat di kayu salib dan bangkit kembali mengalahkan maut. Itu adalah Pekan Suci umat Kristiani dan kapan terjadinya saya sudah jawab, yaitu 1 minggu sebelum Hari Raya Paskah diawali dengan hari Minggu Palma. Nah Sobat Sadar, itu kan Pekan Suci zaman now ya. Saya mau ngajak Sobat Sadar untuk sedikit traveling nih, flashback gitu ke zaman lalu, 2000 tahun yang lalu tepatnya. Nah flashbacknya itu kita akan coba melihat kembali kira-kira kisah apa sih yang terjadi yang kita rayakan pada hari Minggu Palma. Nah Sobat Sadar Adventure, ternyata 2000 tahun yang lalu Pekan Suci itu diawali dengan perginya Tuhan Yesus dan ke-12 rasulnya menuju Yerusalem. Nah sebenarnya ada sedikit kisah yang cukup menarik ya yang saya dapatkan dari pelajaran KPKS. Dan ini waktu saya dengar dari Pater Robi, cerita ini sangat seru dan saya memutuskan untuk menceritakan kembali gitu loh ke teman-teman atau Sobat Sadar di video kali ini. Nah tentang Tuhan Yesus yang pada saat itu memang terjadi persetegangan yang begitu hebat antara pihak Tuhan Yesus dan juga pihak orang Farisi. Jadi sampai-sampai tuh aku menemukan suatu ayat yang sangat luar biasa gitu. Kayak ayat ini bener-bener kok dikatakan mereka bertanya gitu loh bahkan. Akankah orang ini pergi juga? Itu kita bisa baca di Yohanes 11 ayat 57. Di situ orang-orang banyak itu bertanya, Yesus mau pergi ke Yerusalem. Akankah ini Yesus beneran pergi ke Yerusalem ya? Mereka sampai bertanya terheran-heran seperti itu. Kenapa? Karena perseteruan yang terjadi antara kubu Yesus dan juga orang Farisi itu begitu hebat. Orang-orang Farisi itu sudah memiliki rencana yang luar biasa untuk menangkap dan bahkan tuh membunuh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus tuh masuk ke Yerusalem. Jadi waktu di daerah Galilea itu aja udah ada orang yang ingin mencoba membunuh Yesus gitu loh. Makanya apalagi pas di Yerusalem di mana tempat orang-orang Farisi begitu berkuasa di sana. Karena di situ ada Bait Allah di sana. Makanya orang-orang banyak itu bertanya, akankah Tuhan Yesus dan juga ke-12 rasulnya pergi ke sana untuk merayakan Hari Paskah orang Yahudi? Wow, luar biasa banget ya. Dan ada satu info menarik yang saya dapatkan juga nih dari Pater Robi. Ternyata untuk kita masuk ke Yerusalem ya, apalagi dari jalurnya itu, katanya kita harus melewati suatu lembah yang cukup sempit, namanya itu adalah Lembah Arbel. Jadi itu adalah bentuk, katanya sih itu kayak lembah itu mereka akan sampai ke Yerusalem, itu kayak jalan pintasnya gitu buat sampai ke Yerusalem. Nah Tuhan Yesus tidak mengambil jalan tersebut.
dia memutar di jalan tersebut. Berarti itu sudah menandakan bagaimana bahaya yang akan menanti Tuhan Yesus sendiri pada saat dia tiba di Yerusalem. Tapi yang luar biasanya teman-teman, Tuhan Yesus tetap pergi ke sana. Karena apa? Karena dia yakin, percaya dan berserah kepada rencana Bapa. Wow, itu benar-benar cerita yang luar biasa. Ini intermezzo sedikit aja ya mengenai kejadian yang terjadi sebelum Minggu Palma tersebut. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja yang diperingati di Pekan Suci? Nah, tadi aku udah sempat bilang ya di awal, kalau Pekan Suci itu memperingati berbagai macam peristiwa yang menjadi tonggak iman kita sebagai umat Kristiani. Dan di pertanyaan kedua akan kita bahas kira-kira peristiwa-peristiwa penting apa saja, peringatan-peringatan apa saja yang kita renungkan dan kita peringati di Pekan Suci. Yang pertama itu adalah Minggu Palma. Jadi pada hari raya Minggu Palma, umat Kristiani itu merayakan prosesi Yesus ke Yerusalem yang terjadi beberapa hari sebelum kematian Tuhan Yesus. Nah, untuk perayaan yang kedua yang kita peringati itu adalah Kamis Putih. Jadi pada hari Kamis Putih, orang Kristiani itu memperingati perjamuan terakhir, di mana Yesus bersama para muridnya itu bersama-sama menghadiri namanya makan malam bersama gitu loh, sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam perjalanan kesengsaraannya dia. Dan di sini tuh mungkin sobat sadar juga udah pasti tahu ya, kalau misalnya terjadi perintah yang begitu penting yang merupakan intisari dari Ekaristi, di mana Tuhan Yesus memecah-pecahkan roti, membagikan anggur kepada para muridnya, habis itu mengucap berkat, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan itu adalah menjadi suatu momen yang sangat penting, karena itu yang selalu kita lakukan setiap hari dalam Ekaristi. Dan terlebihnya pada saat Kamis Putih ini kita diajak untuk kembali merenungkan makna Ekaristi itu sendiri, dan benar-benar tuh kayak berkumpul gitu loh bersama Tuhan pada saat perjamuan terakhir tersebut. Di sini juga biasanya pastor ataupun uskup ataupun bahkan Bapak Paus akan membasuh kaki umatnya, 12 orang ya, untuk menandakan kayak kata Tuhan Yesus, pemimpin yang terbesar di antara kamu itu adalah dia yang mau merendahkan diri menjadi yang paling rendah gitu loh, yang mau melayani. Dan Tuhan Yesus Kristus tuh gak ngomong doang, dia benar-benar mempraktekkannya terutama pada saat tersebut, dan sampai sekarang juga pasti ya. Nah lanjut, perayaan yang ketiga itu adalah Jumat Agung. Jadi orang Kristiani mengenang Jumat Agung itu sebagai hari Yesus disalibkan dan mati. Ini adalah hari yang paling muram ya bagi kita, maksudnya bagi kalender Kristiani. Mungkin gimana ya, aku tuh waktu ngomongin soal Jumat Agung sempat kepikiran dengan homilinya Bapak Uskup kemarin, Bapak Uskup Kardinal ya, Ignatius Suharyo. Dalam homilinya kemarin di Minggu Palma, ini muncul suatu pertanyaan. Kenapa peristiwa yang begitu muram, peristiwa yang begitu sedih, yang bahkan dunia itu anggap kayak sebagai sesuatu yang buruk, tidak baik, kekalahan, selalu kita ulangi tiap tahunnya, kita peringati, kita renungkan, bahkan kita rayakan dengan luar biasa. Bapak Uskup berbicara seperti itu. Kenapa gitu loh? Padahal di kacamata dunia itu adalah hal yang memalukan gitu. Kenapa kita sebagai umat Kristiani terus memperingatinya, terus merenungkannya, bahkan itu menjadi peristiwa yang begitu penting bagi kita? Jawabannya sederhana, Bapak Paus bilang. Bapak Uskup bilang jawabannya itu sederhana. Apa jawabannya? Karena Tuhan Yesus Kristus itu menganggap bahwa kisah sengsaranya bukanlah suatu kekalahan, melainkan menjadi suatu proses awal dari kemenangan Tuhan mengalahkan maut. Itu yang luar biasa. Apa yang dunia pandang sebagai sesuatu yang hina, apa yang dunia pandang sebagai sesuatu yang gagal, ternyata Tuhan kita bisa mengubahnya menjadi suatu rencana yang begitu luar biasa. Bahkan dalam kisah sengsara Tuhan itu menjadi perjalanan nih untuk mematahkan maut, mengalahkan maut, menyelamatkan kita dari bahaya dosa. Wow, luar biasa ini. Luar biasa banget Jumat Agung itu ya. Walaupun sekarang ya kita mungkin merayakannya nggak semuanya bisa secara offline, kita bakal merayakan secara online. Tapi nggak masalah teman-teman. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Selama hati kita berada
mau menyembah Tuhan, mau bersatu dengan Dia, saya yakin Tuhan akan hadir di dalam diri kita. Itu peringatan yang ketiga, yaitu adalah Jumat. Peristiwa berikutnya yang kita peringati itu adalah malam Paskah. Jadi pada saat malam Paskah ini ya, berbeda dengan Sabtu pagi sampai Sabtu malam tadi, rentan waktunya itu kan sunyi, suram gitu kan. Tetap pada malam Paskah ini umat Kristiani dipenuhi dengan rasa sukacita. Kenapa? Karena malam Paskah ini kita sedang bersiap-siap untuk menunggu kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita akan bangkit dan mengalahkan maut. Malam Paskah dipenuhi dengan sukacita dan ini merupakan tonggak utama dari iman kita sebagai umat Kristiani. Pada saat malam Paskah juga, umat Katolik akan memperbaharui kembali sakramen baptis yang telah diterimanya. Malam Paskah juga sering disebut dengan kata Vigili Paskah. Vigili itu berasal dari kata vigilis, yang artinya itu berjaga-jaga atau bersiap-siap. Pada perayaan malam Paskah ini, kita berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus. Kita bersiap-siap dan menantikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk mengalahkan maut. Nah, untuk berikutnya yang kita peringati itu adalah Minggu Paskah. Hari Minggu Paskah disebut juga sebagai Hari Raya Kebangkitan Tuhan. Hari Raya Kebangkitan Tuhan ini adalah hari raya dari segala hari raya. Hari itu menjadi hari yang sangat istimewa karena Kristus yang kita nanti-nantikan benar-benar bangkit dan telah mengalahkan maut. Nah, hari raya Minggu Paskah juga ada sedikit berbedanya dengan misa Ekaristi yang biasa. Pembedanya apa sih? Karena dihilangkannya seruan tobat dan pemercikan air suci. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa disebut sebagai pekan suci? Nah, sobat sadar, ini jawabannya cukup simpel ya. Kenapa? Karena untuk membedakan jangan disebut minggu gitu loh. Kalau kita bilangnya minggu suci kan pikirnya satu hari aja, hari Minggu. Ini disebut pekan suci, itu berarti rentan waktunya adalah 1 minggu, 7 hari. Diawali dengan Minggu Palma sampai akhirnya Minggu Paskah. Nah, kira-kira ini aja nih seputar hal-hal yang sering banget ditanyai mengenai pekan suci. Oleh sebab itu Sobat Sadar Adventure, sampai di sini dulu ya konten hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan juga nyalain lonceng notifikasinya, terus jempolnya kalau emang video ini berguna untuk saudara-saudari sekalian. Sampai di sini dulu ya, kita akan ketemu lagi di next konten. Dah.